Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kontrak Sintayong dipastikan aman jelang hadapi Piala Asia 2023. Jelang saling berhadapan, Vietnam tak diperkuat pemain J-League. Hanya cedera ringan, Hernando Ari dipastikan ikut timnas di Piala Asia. Dan 2 nama lama dipanggil Sintayong untuk TC di Turki. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Baru-baru ini ada pertandingan yang menjadi pusat perhatian penikmat sepak bola tanah air, di mana laga yang mempertemukan Persebaya versus Persis Solo, keputusan wasit dinilai merugikan sang tamu. Sebab gol yang dicetak oleh striker asing Persebaya, Paulo Henrique, dirasa tidak sah karena bola belum melewati garis gawang. Sehingga Persis Solo menilai bahwa wasit melakukan kelalaian dalam mengesahkan gol tersebut. Bagi Laskar Sambernyawa, kinerja wasit semacam ini tidak boleh dibiarkan, sebab pembiaran dan pengulangan akan mencoreng asas fair play dari sepak bola. Merasa dirugikan dengan keputusan wasit tersebut, Laskar Sambernyawa pun resmi melayangkan protes kepada Komwas PSSI. Persis Solo menyadari surat protes yang dilayangkan kepada Komite Wasit PSSI ini tidak bakal mengubah hasil akhir pertandingan. Namun, mereka ingin tetap menjadi bagian dari upaya perbaikan ekosistem sepak bola di tanah air. Salah satu pemain muda yang dimiliki Indonesia sedang mendapati kabar bahagia. Pemain tersebut ialah Raihan Hanan, gelandang milik Persija Jakarta. Pemain berusia 19 tahun tersebut dikabarkan mendapatkan pengalaman baru bersama Persija Jakarta musim ini. Salah satunya yakni berperan sebagai false nine bersama Rio Matsumura di lini depan Macan Kemayoran ketika menghadapi PSM Makassar dan Persikabo 1973. Walau mendapat peran baru, Raihan mengaku sangat senang dengan peran yang diberi pelatih Thomas Doll tersebut. Sebab hal itu akan membuatnya semakin berkembang. Apalagi di 2 pertandingan tersebut Persija berhasil mendapatkan poin penuh. Tentu dengan posisi baru tersebut sejatinya juga bisa membantu pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mengembangkan strateginya. Sebagaimana diketahui, gelandang 19 tahun itu pernah dipercaya Sintayong untuk menjadi penggawa Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23, di mana Raihan berhasil mencetak 1 assist dari 2 pertandingan. Seperti diketahui, kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari, sempat dikabarkan mengalami cedera ankle usai memperkuat Persebaya kontra Persis Solo. Namun kini terbaru, cedera yang dialami kiper andalan STY itu ternyata tidak parah. Sehingga ia pun disebut masih bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, Hernando Ari disebut akan pulih dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, Timnas Indonesia tidak perlu was-was. Kabar pulihnya Hernando tentu jadi angin segar bagi skuad Garuda yang sebentar lagi bakal menjalani pemusatan latihan di Turki. Ya, dalam TC jelang Piala Asia itu juga bakal dilaksanakan laga uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari, sementara melawan Iran pada 9 Januari tahun depan. Nama mantan kiper Timnas Indonesia Andri Tani Ardiasa kini mencuat. Pasalnya, Andri Tani beberapa kali menjadi tumpuan utama untuk menjaga gawang skuad Garuda. Jika melihat segi pengalaman, Andri Tani tidak diragukan lagi, sebab ia telah membela Timnas Indonesia sejak umur 17 tahun. Namun, banyak penggemar sepak bola tanah air yang penasaran alasan Sintayong yang tidak pernah melirik kapten Persija ini untuk perkuat Timnas Indonesia. Meski memiliki segudang pengalaman, nyatanya tak membawa Sintayong meliriknya untuk perkuat skuad Garuda. Kini terbaru, ex-kiper Timnas Indonesia Marcus Harrison buka suara. Ia mengungkap bahwa pelatih pasti memiliki karakter penjaga gawang yang sesuai dengan role modelnya. Lantas, ia mencontohkan bagaimana tipikal penjaga gawang seperti pemain Eropa yang bisa mengalirkan bola hingga seperti bek. Hal tersebutlah menjadi suatu pertimbangan bagi pelatih Sintayong mengapa ia tak melirik kapten Persija Jakarta tersebut. Sebagaimana diketahui, Bima Sakti gagal membawa tim arahannya untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut pun telah ditindaklanjuti oleh Exco PSSI dengan evaluasi terkait kepelatihan Bima Sakti. Sebelumnya, dirinya dikabarkan bakal didapuk menjadi asisten pelatih Indra Syafri mengasuh Timnas U20. Namun, Waketum PSSI Zainuddin Amali menyatakan pihaknya belum memutuskan nasib pelatih Bima Sakti. Zainuddin Amali mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut dalam internal PSSI untuk Timnas Indonesia U17.
Pasalnya, agenda timnas kelompok usia lainnya masih padat. Mantan Menpora itu pun juga mengatakan bahwa komposisi tim pelatih timnas Indonesia U20 dan senior pun tidak ada perubahan sejauh ini. Lalu, bagaimana kelanjutan Bima Sakti setelah ini? Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar. Skuad Garuda berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Ya, sebagaimana diketahui, Vietnam bisa dikatakan menjadi rival yang sepadan bagi skuad Garuda dalam grup tersebut. Sementara itu, ada kabar menggembirakan untuk timnas Indonesia, di mana bomber timnas Vietnam, Chong Pong, dikabarkan akan absen dari Piala Asia 2023. Chong Pong merupakan salah satu penyerang senior di skuad The Golden Star. Ya, pemain berusia 29 tahun itu sudah mencatatkan total 50 caps bersama tim senior sejak debutnya pada tahun 2015. Menurut laporan Detail 24/7, Pong kembali tidak dipanggil dalam daftar 50 pemain awal untuk Piala Asia 2023. Absennya Chong Pong bisa menjadi keuntungan buat timnas Indonesia yang berada satu grup dengan Vietnam. PSSI telah mendaftarkan 50 pemain untuk Piala Asia 2023, di mana dalam pemanggilan tersebut ada beberapa nama yang bocor ke publik. Sebelumnya, melalui pihak PSSI telah membocorkan beberapa nama yang termasuk di dalam enter by name tersebut. Di antaranya yakni Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Marcelino Ferdinand, hingga pemain keturunan Justin Hubner. Kini terbaru ada 3 nama yang bocor ke hadapan publik. Ketiga pemain tersebut saat ini bermain untuk Arema. Hal itu pun dikonfirmasi oleh sang pelatih tim berjuluk Singoedan tersebut. Fernando Valente menyebut kemungkinan ada nama Muhammad Rafli dan Dedik Setiawan yang dipanggil ke timnas lagi untuk melakukan seleksi usai pemain mudanya Arhan Fikri yang dipercaya Sintayong untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Sebagai tambahan informasi, Dedik berhasil menorehkan 6 gol dan 1 assist bersama Arema musim ini. Sementara Muhammad Rafli hanya mampu menorehkan 2 assist di musim ini. Akankah kedua nama tersebut akan menjadi pilihan Sintayong untuk menghadapi Piala Asia pada Januari mendatang? Sebagaimana diketahui, belakangan ini Sintayong mendapatkan perhatian khusus dari penggemar sepak bola tanah air. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu gagal membawa tim arahannya meraih hasil positif. Dengan begitu, PSSI pun mengevaluasi hasil yang diraih oleh Sintayong tersebut. Kabar tersebut pun membuat supporter timnas merasa cemas. Kecemasan itu muncul usai terdapat sentimen negatif terkait hasil yang didapat oleh timnas Indonesia ketika melawan Irak dan Filipina. Namun kini nampaknya supporter timnas setidaknya bisa bernafas lebih lega. Sebab Waketum PSSI Zainuddin Amali baru-baru ini menegaskan bahwa pelatih timnas Indonesia akan tetap dipegang oleh Sintayong. Bukan tanpa alasan, menurut keterangan Zainuddin Amali, kontrak Sin masih berlanjut hingga tahun depan. Terkait hasil negatif timnas di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, Zainuddin tidak menampik ada catatan yang diberikan ke Sintayong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 Qatar pada Januari mendatang. Di mana jelang event tersebut, PSSI sejatinya sudah mendaftarkan 50 pemain timnas ke AFC untuk berlaga di ajang bergengsi se-Asia tersebut. Di mana nantinya ada 30 pemain yang akan dibawa Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan di Turki. Supporter timnas pun dibuat penasaran siapa yang masuk dalam 50 pemain tersebut. Apalagi ada 2 nama pemain keturunan yakni Jay Izzes dan Nathan Joaon. Hal itu membuat pengamat sepak bola Bung Ropan angkat bicara. Menurutnya, kedua pemain tersebut dipastikan tidak bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Hal itu lantaran proses naturalisasi kedua pemain keturunan tersebut belum rampung. Pihak PSSI sendiri masih menunggu kedua pemain ini untuk melakukan sumpah WNI. Di samping itu, pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 sendiri sudah berakhir 10 Desember lalu. Dengan demikian, kekuatan Jay Izzes dan Nathan Joaon bisa digunakan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.